Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Ibu Siti Maufidatul Jannah. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari teks tanggapan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami pengertian teks tanggapan dan fungsinya. Yang kedua dapat mendata informasi berupa kritik dari teks tanggapan. Yang ketiga dapat menemukan informasi berupa pujian dari teks tanggapan. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini kita ada di 3.7, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. 4.7 menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Indikator pada pembelajaran hari ini yaitu mendata informasi berupa kritik dari teks tanggapan, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. 3.7.2 menemukan informasi berupa pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Indikator selanjutnya yaitu menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis serta bukti pendukung dan merangkum informasi tentang isi teks tanggapan berupa kritik, pujian terhadap sesuatu. Yuk kita belajar bersama-sama mengenai teks tanggapan. Ada yang tahu ndak apa itu teks tanggapan? Jika masih belum, yuk kita belajar bersama-sama. Amati gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Yap, betul sekali. Ini adalah sebuah lukisan. Silakan, ada yang mau bertanya? Betul sekali. Apa yang kalian sampaikan itu salah satunya berupa kritik, ada yang berupa pujian, dan ada yang berupa saran. Nah, jawaban kalian tadi itu berupa tanggapan. Kenapa disebut dengan tanggapan? Yuk simak bersama-sama materi selanjutnya. Teks tanggapan bisa disebut dengan sebuah teks yang bisa disampaikan melalui komentar, evaluasi, kritik, pujian, dukungan, hingga penolakan terhadap sesuatu hal. Beberapa hal yang dapat ditanggapi biasanya berangkat dari sudut pandang atau pengamatan yang muncul dalam pemikiran seseorang, berisi topik-topik masalah. Ciri-ciri teks tanggapan yang pertama, teks tanggapan memiliki isi yang bersifat objektif. Objektif sendiri dapat dipahami sebagai sesuatu yang berdasarkan fakta dan data atau keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ciri-cirinya teks tanggapan memiliki kaidah kebahasaan yang unik. Kaidah kebahasaan ini disampaikan secara jelas dan logis, tetapi tetap mematuhi norma sopan santun yang berlaku di masyarakat. Ciri teks tanggapan yang ketiga, yaitu memiliki struktur teks yang terdiri dari 3 bagian, mulai dari evaluasi, deskripsi, dan penegasan kembali. Jenis-jenis kalimat yang ada di dalam teks tanggapan yang pertama bisa berupa pujian. Jenis kalimat pada teks tanggapan pujian seringkali dipakai ketika hendak menyampaikan pujian atau berbagai bentuk apresiasi lainnya terhadap suatu hal. Jenis teks ini biasanya juga memuat berbagai kalimat positif, yang mana kalimat pada teks
Tanggapan pujian memiliki tujuan untuk memberikan perasaan senang kepada orang yang dipuji atau yang diapresiasi. Contoh kalimat dalam teks tanggapan yang berupa pujian, seperti salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah ringkasannya yang jelas dan padat. Selain itu, poin-poin konsep sudah disajikan dengan apik dan mudah dipahami. Selanjutnya, kelebihan lainnya dari buku ini adalah disediakannya CD bagi pembaca yang ingin mengetahui isi buku melalui audio. Dari contoh ini disampaikan pujian terhadap dia betul sekali terhadap kelebihan buku. Berikutnya kita akan mempelajari jenis kalimat selanjutnya. Yang kedua, jenis kalimatnya berupa tanggapan kritik. Tanggapan kritis merupakan jenis teks yang lebih sering digunakan dibandingkan teks tanggapan pujian. Teks tanggapan kritis sendiri dapat dipahami sebagai salah satu jenis teks yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu kritikan. Biasanya ini bersifat negatif. Namun, teks tanggapan kritik tetap harus mengedepankan tanggapan atau komentar yang sifatnya membangun. Contohnya seperti, terlepas dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh buku ini, ada beberapa kelemahan yang bisa diperbaiki. Buku ini tidak memiliki referensi lebih lanjut mengenai topik yang didiskusikan. Selain itu, ada beberapa halaman kosong yang seharusnya bisa dihindari. Ini adalah berupa kritikan terhadap suatu buku. Dalam teks tanggapan kritis sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada kalimat persetujuan, ada kalimat penolakan, dan ada kalimat sanggahan. Yuk simak bersama-sama. Yang pertama, kalimat persetujuan memiliki arti sebagai suatu kalimat yang memberikan pernyataan terkait persetujuan seseorang terhadap ide, gagasan, atau pendapat yang disampaikan orang lain. Ciri-cirinya ada kata setuju, sependapat, sejalan, dan sebagainya. Contohnya seperti terus terang, saya sangat setuju dengan pendapat Anda. Ini adalah contoh kalimat persetujuan. Yang kedua berupa kalimat penolakan. Kalimat penolakan kebalikan dari kalimat persetujuan. Pada penyampaiannya, kalimat penolakan dianjurkan harus bersikap sopan dan menghargai pendapat yang berbeda. Salah satunya dengan mengawali dengan kata maaf, mohon maaf, atau izin, dan lain sebagainya. Contoh kalimat penolakan seperti, mohon maaf, saya tampaknya tidak sejalan dengan apa yang telah Anda kemukakan. Contoh yang kedua, izin menanggapi, saya terus terang tidak setuju dengan gagasan yang Anda tawarkan. Dua contoh ini merupakan contoh kalimat penolakan yang disertai dengan sikap yang sopan. Yang ketiga, kalimat sanggahan. Kalimat sanggahan merupakan sebuah kalimat penolakan terhadap suatu ide, gagasan, atau pendapat, tetapi telah disusun sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kesan persetujuan. Tujuan dari penyampaian kalimat sanggahan biasanya digunakan supaya tidak muncul makna kasar ketika memberikan pernyataan penolakan. Ciri-ciri kalimat sanggahan yang biasa digunakan yaitu tetapi, namun, atau kata sambung lain yang menimbulkan pertentangan dan persetujuan. Contohnya seperti, pada dasarnya saya setuju dengan pendapat Anda, akan tetapi tentu menjadi lebih baik bila kita memperhatikan unsur estetika atau keindahan dari karya seni yang dibuat. Sampai di sini pembelajaran kita tentang teks tanggapan. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.